Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Felicia dan sekarang ini aku lagi ada di salah satu situs peninggalan masyarakat Tionghoa yang ada di kota Semarang ini, yaitu Klenteng Taikaksi. Atau masyarakat di sekitar sini tuh juga lebih sering menyebutnya sebagai Klenteng Gang Lombok. Kenapa? Karena kelenteng yang satu ini berada di lokasi Gang Lombok di daerah Pecinan, kota Semarang. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat di depan pintu masuk ini ada dua patung singa jantan dan betina. Ini digunakan sebagai simbol untuk menolak bala serta kejujuran. Teman-teman, ada sedikit fun fact di sini, yaitu pada mulut kedua singa yang menjaga kelenteng ini ada sebuah batu di dalam mulutnya yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi ini mungkin semacam filosofi gitu ya, kalau yang dijaga oleh mereka itu bakal sulit untuk diambil oleh orang lain. Makanya mereka menjaga dengan baik. Di atap kelenteng sana juga ada patung naga yang sedang memperebutkan matahari, yang itu melambangkan menjaga dari kejahatan. Dan oke teman-teman, di bagian ini tuh juga ada patung Panglima Perang, yaitu Panglima Perang Cheng Ho yang datang ke Semarang pada waktu itu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam-dalam, kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah dari Klenteng Taikaksi ini. Jadi Klenteng Taikaksi ini itu tuh memiliki nama yang artinya Klenteng Kebesaran Agung. Jadi awal pendirian Klenteng Taikaksi ini karena pada saat itu masyarakat Tionghoa yang berada di Batavia itu sedang berselisih dengan pemerintah Belanda. Oleh karena itu pemerintah Belanda ini memindahkan masyarakat Tionghoa itu ke daerah kali di Semarang, yaitu yang sekarang kita kenal dengan nama Pecinan. Namun masyarakat di sini harus beribadah ke daerah Gedung Batu dan itu harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Di daerah Gedung Batu mereka melakukan beribadah di kelenteng yang kita kenal sebagai Sampokong di sekarang ini. Nah, karena itu masyarakat itu lelah dengan kondisi tersebut. Lalu mereka memikirkan ide untuk bisa membangun sebuah kelenteng yang berada di tempat tinggal mereka. Dan tercetuslah ide pada salah satu seorang pedagang yang ada pada saat itu bernama Koping. Dia akhirnya mendirikan sebuah kelenteng bernama Kwa Im Ting di daerah Gang Belakang. Namun, karena alasan keamanan, pada saat itu kelenteng yang didirikannya pada 1724 akhirnya dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini yang berada di Gang Lombok pada tahun 1771 dan akhirnya diresmikan dengan nama Klenteng Taikaksi yang sekarang bisa kita lihat ini. Nama Taikaksi ini ditetapkan oleh Kaisar Dangkuang pada dinasti Qing yang sekarang bisa dilihat pada prasasti di pintu masuk Klenteng Taikaksi ini. Taikaksi ini telah berhasil melewati 4 zaman, seperti zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru, dan tidak pernah mengalami kerusakan yang berarti. Namun, pada zaman Orde Baru tersebut, para masyarakat Tionghoa itu kesulitan untuk beribadah karena segala bentuk peribadatan tentang Konghucu itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Oke teman-teman, jadi yuk kita menilik sedikit tentang apa yang ada di dalam kelenteng Taikaksi ini dan juga arsitektur yang menarik di dalamnya. Oke teman-teman, jadi ini kelenteng Taikaksi ini dibagi menjadi 3 ruangan utama. Jadi ruangan yang pertama ini adalah ruang tengah atau sering juga disebut dengan altar tengah. Lalu juga ada ruang kanan yang ada di sebelah sana. Dan ada juga ruang kiri yang ada di sebelah sana. Fungsi dari ruang tersebut itu juga untuk penyembahan dewa-dewi yang ada di sini. Di ruang tengah ini juga ada tempat pemujaan untuk Tri Ratna Buddha atau Sampohut yang ada di sini. Di ruang tengah ini juga ada Dewa Capoek Lohan, yaitu Dewa 18. Nah, jadi yang 9 itu ada di sini dan yang 9 lagi itu ada di sebelah sana. Ini adalah patung yang 9 lainnya yang ada di bagian kiri, namun ini patung-patungnya sedang dalam tahap renovasi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat-lihat apa yang ada di sayap bagian kiri dari kelenteng Taikaksi.
Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ada di sini ini adalah tempat pemujaan dari Nabi Konghucu. Nabi Konghucu ini yang mengajarkan kebajikan bagi setiap umat manusia, supaya umat manusia ini berbuat kebaikan setiap saat. Yang selanjutnya ini adalah tempat penyembahan bagi Dewa Obat. Jadi Dewa Obat ini orang-orang memohon kesembuhan pada Dewa Obat ini, dan di sini tuh disediakan juga air suci untuk penyembuhan itu. Yang satu ini adalah tempat pemujaan dari Dewa Bumi. Jadi Dewa Bumi ini melambangkan semua kemakmuran yang ada di bumi, termasuk hasil panen dan kelancaran hidup manusia. Nah, oke teman-teman, kita ke yang selanjutnya. Ini juga ada tempat pemujaan bagi Dewa Akhirat yang bernama Tejong Ong Posat. Jadi di sini kalian bisa melakukan pemujaan pada Dewa Akhirat. Kalau di sini ini ada yang namanya Yo. Jadi Yo ini berfungsi sebagai tempat pembuangan dupa setelah pemujaan berlangsung. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Di sini saya akan memasuki dan melihat-lihat apa saja yang ada di bagian sebelah kanan dari kelenteng Taikaksi ini. Jadi yang pertama ini dari bagian sebelah kanan kelenteng ini adalah tempat penyembahan bagi Dewa Obat. Nah, kalian bisa dilihat di sini juga ada air suci untuk penyembuhan. Lalu di sini biasanya Dewa Obat yang satu ini yang bernama Poseng Taite ini sering dibawa untuk arak-arakan jika ada event arak-arakan di Kota Semarang. Oke teman-teman, kita lanjut yang selanjutnya yuk. Oke, jadi yang di sini ini adalah tempat penyembahan bagi Dewa Rezeki yang namanya Jai Shinpa. Jadi di sini orang-orang melakukan penyembahan untuk meminta rezeki serta kekayaan pada dewa yang satu ini. Lanjut lagi ke yang terakhir, tempat pemujaan terakhir yang ada di sini yaitu tempat pemujaan Dewa Keadilan yang namanya adalah Sengholoya. Jadi di sini orang-orang berdoa, misalnya mereka yang mau meminta keadilan, mereka akan meminta dan berdoa pada dewa yang satu ini. Oke teman-teman, jadi segitu dulu penjelasan mengenai kelenteng Taikaksi yang satu ini. Jadi kelenteng ini tuh bukan sebagai tempat ibadah saja ya, tapi mencerminkan kebudayaan masyarakat Tionghoa yang tinggal di Kota Semarang. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.